Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kembali kita bertemu dalam pelajaran tahsin Al-Quran kali ini. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang dibaca jelas, ya. Apabila ada huruf yang 6 yang kemarin kita sebutkan kemarin, salah satu dari huruf yang 6 itu apabila sebelumnya ada nun mati atau tanwin maka dibaca jelas. Masih kita ingat apa-apa aja hurufnya yang dibaca jelas? Yaitu hamzah, ha, gha, ain, ha dan kha, ya. Itu dihafalkan, ya, supaya kita tidak lagi tidak lagi keliru dalam membaca masalah nun mati dan tanwin ini, ya. Selanjutnya kita akan menuju pada bacaan yang dibaca dengan gunnah, ya. Gunnah ini bisa kita sebut dengan dengung, ya. Yaitu apabila nanti nun mati sama yang kayak kemarin tapi hurufnya berbeda, ya. Apabila nanti nun mati, ya, atau tanwin, ya, huruf yang berbaris tanwin, ya, huruf yang di berbaris tanwin itu seperti an, in, un gitu, ya. Pokoknya huruf yang berbaris tanwin itu ada yang dua di atas, dua di bawah atau depan, ya. Bertemu dengan salah satu huruf, ya, salah satu huruf dari 4 ini, yaitu ya, nun, mim dan waw, ya. Salah satu dari huruf ini. Apabila nanti ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari yang keempat huruf ini, nah ini 4 hurufnya cuman, ya. Yang kemarin berapa yang dibaca jelas dari kemarin? Itu ada 6. Yang sekarang hanya 4, ya. Jadi apabila nun mati bertemu dengan atau tanwin bertemu dengan salah satu dari yang 4 ini, salah satu dari huruf yang 4 ini, maka dibaca dengan dengung, yaitu gunnah, ya. Maksudnya dimasukkan tuh dibarengi dengan dengung, ya. Kalau kita kemarin yang dibaca jelas tuh tidak didengungkan tapi dibaca dengan bunyi aslinya, yaitu bunyi nunnya, ya, atau bunyi tanwinnya, yaitu an gitu. Kalau ini dibarengi dengan dengung, ya, dibarengi dengan dengung. Jadi gitu, ya, ataupun gitu, ya. Tergantung huruf setelahnya. Kalau dia setelahnya ya berarti gitu. Kalau setelahnya ada nun, an gitu, ya. Kalau setelahnya ada mim, gitu. Kalau setelahnya ada waw, au gitu, ya. Apapun sebelumnya, adakah i, adakah un atau an atau nun mati, ya. Jadi Ustaz ulangi lagi. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yang 4 ini, maka dibaca dengan gunnah atau didengungkan, ya, didengungkan, ya. Kita masuk contoh. Seperti contoh ini bacaannya an riba, ya. Ini bacanya an riba, ya. Karena di sini ada nun mati, ini dia nun mati, ya. Nun mati bertemu dengan ya. Ya ini adalah salah satu huruf dari yang dibaca gunnah. Jadi bacanya menjadi ayat riba, bukan lagi an riba, tapi dibaca menjadi ayat riba, didengungkan. Ayat riba, ya. Kalau kita baca secara aslinya itu menjadi an riba, ya. Tapi karena kita sudah tahu kaidahnya dengan seperti ini, apabila nun mati dan atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini, ingat huruf yang 4 ini, ya. Ya, nun, waw dan mim, ya. Apabila bertemu dengan huruf yang 4 ini maka dibaca dengung. Contohnya ini, nun mati bertemu dengan ya. Ini ya, ini nun matinya. Ayat riba. Ayat riba, bukan lagi baca an riba. Kalau an riba kita baca itu salah karena pada dasarnya ini bukan huruf yang dibaca jelas, ya. Selanjutnya min nadirin. Min apabila nun mati bertemu dengan nun. Ini nunnya, salah satu nun, ya. Nun mati bertemu dengan nun.
Min nadhirin, kita baca menjadi min nadhirin gitu, bukan min nadhirin ya, salah ya. Kalau di Quran, di Al-Quran biasanya tertulis di sini tasdid ya, di sini juga ada tasdid. Nah itu untuk memudahkan kita ya. Tapi kalaupun tidak ada tasdid ya, walaupun tidak ada tasdid, kita sudah tahu di Quran ada sebagian Al-Quran itu tidak ada tasdidnya, ada sebagian ada untuk memudahkan membacanya ya. Selanjutnya khairan yarahu. Nah, ini khairan, ronnya ini ada tanwin. Nah, ini tanwin ya. Bertemu setelahnya huruf ya. Ya adalah salah satu huruf dari yang dibaca gunnah. Maka menjadi bacaannya khairan yarah. Kita masukkan ke huruf setelahnya. Apa setelah huruf yang bertanwin ini? Yaitu ya. Jadi khairan yarah, bukan khairan yarah. Itu salah. Itu dibaca jelas artinya. Sedangkan ini bukan dibaca jelas, ini dibaca gunnah, didengungkan. Jadi khairan yarah ya. Selanjutnya suhufan mutahharatan ya. Kita baca menjadi suhufan mutahharah ya. Kenapa fan-nya ini menjadi fam bukan menjadi fan ya? Sebenarnya kan bacanya fan ini. Karena apa? Karena setelah ini, setelah tanwin ini ada mim. Mim adalah salah satu huruf dari yang dibaca dengan gunnah ya. Jadi suhufan mutahharah gitu. Didengungkan. Selanjutnya khairun wa abqa. Nah, kita baca menjadi khairu wa abqa ya. Kenapa Ustaz? Karena setelah tanwin ini tanwin ya, setiap berbaris dua, baik an, baik in, baik un ya, apapun hurufnya, ketika berbaris dua seperti ini itu disebut dengan tanwin. Apabila tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf yang empat ini, maka dibaca dengung atau nun mati ya. Ini seperti ini lagi. Nah, ini contohnya khairu wa abqa. Kita tidak membacanya lagi khairun wa abqa ya. Karena ini hurufnya yang dibaca dengan dengung atau gunnah. Contohnya lagi wa man yaqul. Nah, itu kalau kita baca secara tidak berkaidah ya. Tapi kalau kita baca secara apa yang sudah kita pelajari, maka kita membacanya menjadi wa man yaqul. Kenapa Ustaz? Karena nun mati bertemu dengan salah satu dari empat ini. Apa salah satu dari huruf itu? Ini dia ya. Ya, ini kan. Setelah nun ini ada huruf apa ini? Huruf ya. Ya adalah salah satu huruf dari yang dibaca gunnah atau dengung. Jadi bacanya menjadi wa man yaqul, bukan lagi wa man yaqul. Kalau di Al-Qur'an itu ada tanda tasdid seperti ini. Nah, itu sebagian Al-Qur'an ada tanda tasdid seperti itu untuk memudahkan. Bahkan ada yang sengaja diwarnai supaya kita lebih paham ya, lebih berhati-hati ya. Jadi secara bahasa kita sebenarnya itu dibaca wa man yaqul. Jarang sekali orang membaca waman yakul ya, karena itu sudah vokal kita ya, sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi waman yakul didengungkan ya, didengungkan artinya ditahan ya, jangan baca langsung waman yakul ya, tapi waman yakul gitu juga yang lainnya. Jadi ingat anak-anak Ustaz, setiap ada nun mati atau tanwin ya, huruf yang berbaris an, in, un ya, baik dia apapun hurufnya, huruf hijaiyah yang berbaris an atau in atau un ya, bertemu dengan huruf yang empat ini ya, ya, nun, waw dan mim ya. Ingat ini empat cuman ya, nun, mim dan waw ya. Maka dibaca dengan dengung atau digunakan ya, ditekan dia. Jangan langsung ayat riba, salah. Tapi kita bacakan ayat riba gitu. Min
nadhirin, gitu ya. Khairan yarahu, bukan khairan yarahu, salah. Bukan juga khairan yarahu, tapi kita bingungkan khairan yarahu, ya. Setiap tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ini maka dibaca dengan didengungkan atau ditahan. Ya, ngerti ya Ustaz? Semoga antum bisa dapat menelaah sendiri ya, mempraktekkan ketika baca Quran. Perhatikan setiap nun mati atau tanwin yang berbaris dua alifun ya, bertemu dengan huruf ini. Apabila bertemu dengan huruf ini, salah satu dari huruf ini, maka dibaca dengan gunnah atau didengungkan atau ditekan. Yang berbeda yang sebelumnya kita pelajari yang dibaca jelas ya, itu ada 6 hurufnya. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 itu, maka dibaca jelas. Kalau ini dibaca dengan dengung. Ya, jadi dari setiap huruf hijaiyah itu ada kelompok-kelompoknya. Ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca dengan dengung, ada juga yang dibalikkan nanti menjadi mim, ada juga yang dibaca dengan samar-samar ya. Jadi kita pelajari itu, semoga dengan apa yang saya jelaskan ini kita dapat mengerti dan tentunya akan semakin baik bacaan Al-Quran kita. Terima kasih. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.